seseorang bernama Lukas Prianto. Ia membagikan pendakian pada tahun 1996 silam. Keempat teman Lukas bernama Maulana Zaki, Hildan Rahmadi, Muhammad Raya, dan Ahmad Fajar. 5 sekawan tersebut saat itu masih menduduki jenjang SMP. Fajar mengajak keempat temannya untuk mengisi liburan. Kelima orang itu tidak memiliki pengalaman mendaki gunung, sehingga hanya ingin ke puncak lalu pulang. Keesokan harinya, usai sholat subuh, kelima orang ini berangkat ke puncak tanpa izin orang tua. Perbekalan mereka juga seadanya. Mereka mendaki mulai jalur Linggarjati dan tidak melewati pos penjagaan. Kemudian mereka memasuki hutan rimba. Banyak pohon pinus menjulang tinggi. Beberapa saat kemudian, mereka melihat gubuk dan memutuskan beristirahat sejenak. Ketika Lukas membakar rokok, ia melihat lelaki tua berpakaian seperti petani dan mengenakan kamping. Jangan macam-macam di gunung ini. Lukas pun mengangguk takut dan terdiam. Anehnya, keempat temannya justru biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa saat itu. Kemudian lelaki itu menghilang begitu saja. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan menemui jalur curam. Bebatuan banyak dan tanah yang licin membuat mereka kesulitan. Perjalanan melelahkan itu pun membuat Lukas meminta istirahat sejenak. Tiba-tiba ada sosok di balik kabut yang berjalan sebelumnya. Lelaki tua itu menghampiri Lukas dan mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Lukas pun tertunduk dan meminta maaf. Lelaki tua itu pun kembali menghilang di telan kabut pekat. Mereka pun mendirikan tenda dengan jarak 5 meter dari bibir kawah Ciremai. Setelah itu Lukas memutuskan merebahkan badan dan tiba-tiba Raya meminta dirinya menemani buang air kecil. Lukas menolak karena kelelahan dan Raya pun ditemani Hildan. Lukas pun menunggu temannya yang tak kunjung kembali hingga 2 jam. Suasana pekat, gelap, dan angin kencang membuatnya ketakutan dan khawatir atas temannya. Lukas pun menghampiri Fajar dan Zaki, tetapi Hildan dan Raya tidak ada. Kemudian Lukas membangunkan Fajar dan Zaki. Mereka bertiga pun mencari Hildan dan Raya, tetapi tidak ketemu. Kemudian mereka memutuskan mencari lagi ketika hari sudah mulai terang. Lukas tetap tidak menemukan Hildan dan Raya, bahkan jejak hewan juga tidak ada. Akhirnya pada pagi hari mereka memutuskan lapor ke pos jaga terkait peristiwa itu. Tim SAR dan warga pun membentuk 2 tim. Pencarian memakan waktu 7 hari pencarian dan tim SAR pun menemukan pendaki yang tersangkut di bebatuan di bibir kawah Ciremai. 2 pendaki itu adalah Hildan dan Raya yang sudah meninggal. Hasil otopsi Hildan berusaha membantu, namun keduanya terperosok ke kawah. Raya meninggal karena terbentur dan menghirup gas dari kawah. Hildan sempat bertahan 1 hari, tetapi karena tangan yang patah dan menghirup gas kawah, Hildan pun meninggal di hari kedua. Sekian cerita ini. Kita ketemu kembali di next cerita lainnya. Untuk mendukung mohon untuk di subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih.